Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membahas tentang pengintegrasian hasil KLHS. Jadi sebelum kita masuk dalam proses pengintegrasian hasil KLHS, di sini ada saya rangkum dokumen perencanaan. Jadi di dalam dokumen perencanaan berdasarkan jangka waktunya dibagi menjadi tiga jangka waktu, ya. Ada perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Nah, di dalam perencanaan jangka panjang ini ada namanya RPJPD. Jadi sebagai seorang perencana harusnya sudah hafal di luar kepala, ya. Ini saya ngulangin aja nih. Rencana pembangunan jangka panjang daerah, ini di dokumen perencanaan daerah, ya. Nah, di RPJPD ini kan jangka waktunya 20 tahun, ya. Itu ada dokumen namanya RTRW, rencana tata ruang dan wilayah, sama jangka waktunya 20 tahun. Kemudian ada RPJMD atau rencana pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran yang mengacu pada RPJPD, RTRW, dan KLHS. Nah, si KLHS sendiri biasanya ada KLHS untuk RPJMD, ada KLHS untuk RTRW. Kemudian di jangka menengah ini ada namanya Renstra PD atau rencana strategis perangkat daerah. Nah, ini sama jangka waktunya 5 tahun. Kemudian untuk perencanaan jangka pendek atau 1 tahun ada namanya RKPD atau rencana kerja pemerintah daerah. Kemudian ada dokumen KUA atau kebijakan umum anggaran. Kemudian dari RKPD ini juga adanya Renja atau rencana kerja perangkat daerah. Kemudian dari KUA atau kebijakan umum anggaran atau prioritas plafon anggaran sementara ada namanya RAPBD atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian ada ditetapkan menjadi APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian ada dokumen RKAPD, rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Kemudian adanya penjabaran APBD. Oke, ini tadi. Kemudian ini ada regulasi di bidang perencanaan, ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, kemudian ada dari Permendagri, ya. Nah, pengintegrasian KLHS pemerintah dan pemerintah daerah, Pak. Jadi di dalam peraturan undang-undang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan dan evaluasi. Sehingga di sini ada KLHS di pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Kemudian rencana tata ruang dan wilayah atau RTRW beserta rencana rinciannya, rencana rinci tata ruang, rencana tata ruang kawasan strategis. Kemudian tadi rencana pembangunan jangka panjang RPJP, rencana pembangunan jangka menengah RPJM, kebijakan rencana program atau KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup. Nah, KRP sektoral yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup
itu juga diintegrasikan dengan KLAS. KRP sektoral yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup meliputi perubahan iklim, kerusakan, kemerosotan, dan atau kepunahan keanekaragaman hayati, peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan atau kebakaran hutan dan lahan, penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam, peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan atau lahan, peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat, peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Nah, ini integrasi KLHS dalam KRP sektoral. Jadi, udah kita bahas yang kemarin-kemarin ya, dalam penerapan KLHS bisa dilakukan waktu sebelum disusun, jadi terintegrasi. Apabila KRP sektoral telah disusun, berarti KLHS disusun untuk melakukan evaluasi. Jadi penerapan proses KLHS diselenggarakan dalam proses penyusunan KRP bersama-sama. Kemudian untuk KRP yang telah disusun, penerapan proses KLHS diselenggarakan pada penjabaran ke dalam penyusunan rencana pelaksanaan. Penerapan proses KLHS diselenggarakan pada penjabaran ke penyusunan program pelaksanaan. Untuk yang terindikasi berdampak atau resiko terhadap lingkungan hidup dibuat dan dilakukan kegiatan proyek mitigasi. Disusun AMDAL jika kegiatan atau usaha yang merupakan penjabaran program ini memenuhi ketentuan PP nomor 27 tahun 99 tentang AMDAL. Nah, ini integrasi KLHS dalam RT/RW. Di mana RT/RW itu 20 tahunan ya. Sebelum RT/RW disusun, KLHS diselenggarakan dalam penyusunan RT/RW. Setelah RT/RW disusun, KLHS diselenggarakan pada penjabaran RT/RW dalam penyusunan rencana rinci tata ruang, evaluasi berkala atau peninjauan kembali RT/RW. Penyelenggaraan KLHS diintegrasikan ke dalam proses penyusunan rencana atau proses evaluasi rencana sesuai dengan ketentuan PP 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang dan PP nomor 68 2010 tentang bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Nah, ini integrasi KLHS. Jadi di RT/RW sendiri kan ada tahap penyusunan RT/RW. Nah, ini saya jabarkan. Yang pertama di tahap persiapan. Jadi di persiapan awal di proses KLHS adanya integrasi KLHS atau pelibatan masyarakat dan kajian lingkungan dalam pemahaman KAK dan penyiapan RAB. Kemudian kajian awal data sekunder, adanya review RT/RW yang telah ada. Kemudian kajian kebijakan terkait lainnya itu dimasukkan review KLHS terkait identifikasi kajian lingkungan. Ada 6 kajian ya, 6 kajian minimal yang harus terdapat dalam KLHS. Yang pertama ada kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kerjasama atau kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati,
Perkiraan dampak atau resiko lingkungan hidup itu dimasukkan dalam kajian awal. Kemudian untuk persiapan teknis, KLHS masuk dalam identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan. Kemudian ada juga peran masyarakat dalam penyusunan RT/RW ya. Nah, kemudian di tahap pengumpulan data dan informasi, dari proses konsultasi publik atau dialog diskusi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan muncullah identifikasi isu pembangunan berkelanjutan yang kemudian dilakukan juga konsultasi publik ya. Di tahap perencanaan RT/RW ini, data-data dari konsultasi publik, diskusi masyarakat, atau hasilnya adalah identifikasi isu pembangunan berkelanjutan dari masyarakat, diambil untuk pengumpulan data, wawancara, dan observasi, atau untuk ininya adalah untuk kompilasi data atau kompilasi data dan informasi. Nah, kemudian di tahap analisis, hasil kajian lingkungan yang minimal 6 kajian lingkungan dianalisis untuk menghasilkan potensi, masalah, tantangan, peluang, hambatan, dan kecenderungan. Kemudian dalam perumusan konsepsi RT/RW, rancangan RT/RW pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan. Kemudian dilakukan dialog atau diskusi dengan pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat untuk diberikan saran dan pendapat untuk rancangan RT/RW. Kemudian untuk pada proses pengembangan, adanya alternatif konsep pengembangan, penilaian terhadap alternatif konsep, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan KRP, dilakukan diskusi dari pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat, kemudian adanya saran dan pendapat, instrumen, metode, cara mitigasi, dampak resiko lingkungan, kemudian ada skenario pembangunan, prioritas pembangunan, dan lain-lain. Dilakukan konsultasi publik lagi, kemudian dilakukan penilaian terhadap alternatif konsep. Nah, konsep yang telah terpilih di RT/RW ada 6 ya. Di dalam proses ada rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan, kebijakan, rencana program yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, kemudian dialog kepada masyarakat, memberikan saran, pendapat berupa perubahan prioritas, kemungkinan penundaan KRP, penyesuaian ukuran dan skala, diperkecil atau diperbesar, penyesuaian lokasi, dan alternatif rencana dan program. Ya, itu tadi tentang KLHS RT/RW, proses integrasinya. Kemudian proses integrasi KLHS dalam RPJP atau RPJM. KLHS diselenggarakan dalam penyusunan RPJP atau RPJM. KLHS diselenggarakan pada penjabaran RPJP atau RPJM ke dalam penyusunan program pembangunan nasional atau daerah
evaluasi berkala RPJP atau RPJM dalam kurun waktu berikutnya. Penyelenggaraan KLHS diintegrasikan ke dalam proses penyusunan rencana atau proses evaluasi rencana sesuai dengan ketentuan yang diatur untuk pembangunan nasional oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk pembangunan daerah oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi untuk integrasi KLHS RPJP, RPJPD atau RPJMD untuk daerah atau untuk pembangunan daerah, ketentuannya dari peraturan Kementerian Dalam Negeri atau Permendagri yang dianut. Nah, ini menyatukan antara dokumen KLHS dengan dokumen RPJMD. Jadi kan dalam dokumen RPJMD itu sangat terpengaruh atau sangat berpengaruh dalam proses pemilihan kepala daerah ya. Kepala daerah 5 tahunan. Jadi RPJMD-nya itu sama ya, disesuaikan dengan kepala daerah terpilih. Jadi nantinya visi misi dari kepala daerah terpilih itu dijadikan visi misi dalam RPJMD. Tapi nanti banyak kaitannya, maksudnya tidak hanya visi misi pokok saja, tetapi banyak instrumen lain yang berpengaruh terhadap RPJMD tadi. Nah, ini periode kepala daerah terpilih harus sama dengan periode RPJMD. RPJMD hanya memuat program yang dibiayai oleh APBD. RPJMD bukan diperuntukkan bagi pemerintah daerah saja, tetapi juga DPRD, dunia usaha, dan masyarakat. Jadi dalam sinkronisasi RPJMD itu kaitannya ada selain visi misi kepala daerah terpilih ya, ada kaitannya dengan RT/RW, KLHS, RPJMD provinsi, pokok-pokok pikiran DPRD, aspirasi masyarakat, RPJMD daerah lain, RPJMN, dan RPJPD. Nah, ini disatukan atau diintegrasikan menjadi RPJMD. Nah, regulasi dari RPJMD ini cukup banyak ya. Dari PP nomor 17 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Kemudian ada PP nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kemudian Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. PP nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kemudian ada Permendagri nomor 7 tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Permendagri nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau SIPD. Kemudian Permendagri nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal. Peraturan Menteri atau Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur, perencanaan, pembangunan, dan keuangan daerah. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari bab pengintegrasian hasil KLHS. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.